Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, dan kali ini kita mengangkat topik tentang rencana atau wacana kebijakan produk halal di Indonesia. Ini akan dikenakan katanya untuk semua produk yang beredar di Indonesia. Ini bagi kita semua atau bagi banyak pihak menjadi pro dan kontra. Dan saya akan mewawancarai Bapak Panudiana Kun, salah satu pengusaha senior di Bali, juga bergerak di bidang pariwisata. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak. Apa kabar? Gimana kabarnya, Pak? Sehat-sehat, Pak. Iya, sehat ya, Pak. Tetap semangat nih, Pak Kun. Semangat terus. Apalagi sudah ada pemerintahan baru ya sekarang. Presiden baru, semangat. Kabinet ya. baru, semangat. Kabinetnya 100 menteri. Ya, kita harus optimis ya, Pak Kun. Ya, gitu aja. Saya yang optimis, positif. Kita lihat nanti hasilnya 3 bulan ke atas. Ya, kita coba nanti melihat seperti apa. Ya. Nah, ada wacana baru nih di pemerintahan baru, katakanlah begitu. Ada produk, kewajiban produk halal ya bagi semua, termasuk makanan, minuman, di restoran, di hotel. Nah, bagi pengusaha di Bali, Pak Kun melihatnya seperti apa nih, Pak? Kalau Bali, tolak. Tolak ya? Tegas ya? Tegas. Kalau itu di NTB, di Aceh, silakan. Di Padang, silakan. Itu kan untuk produk Muslim. Orang Kristen, orang Katolik, orang Hindu nggak perlu itu. Ya kan, babi kalah semua di Bali. Ya, banyak warung babi guling yang sukses. Satu hari bisa jualan 30 babi. Nah, jadi ini kalau Bali tidak cocok. Indonesia pun tidak cocok. Ya kan? Kan Indonesia itu kan bukan negara agama, bukan Islam, negara Islam. Ya, harusnya ditolak. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Presiden bisa ganti menteri itu. Ya, repot. Nanti izin-izin halal itu, misalnya pakaian harus pakai halal food, restoran halal food, ini halal food, toko halal food, itu sertifikat itu bayar, bukan barang gratis. Ini bisnis lagi. Nah, kalau menurut saya, kalau Bali ya tolak. Bali khusus tourism industri berdasarkan budaya Hindu Bali. Ya, Bali satu-satunya yang sukses mengelola pariwisata adalah Bali. Bali adalah destinasi internasional untuk dunia, ya, termasuk untuk domestik pun the best destinasi pariwisata itu Bali. Kenapa banyak turis datang ke Bali? Yang turis asing kan hampir 5 juta. Target kita 7 juta. Kenapa? Karena menarik. Kemana-mana lihat pura, kemana-mana lihat upacara seremonial, itu yang menarik. Kenapa turis asing nggak mau ke Jakarta? Beda dengan Bangkok, beda dengan Rangon. Karena budayanya mereka budaya Buddha. Di sana banyak ada yang dikunjungi, pagoda-pagoda itu. Itu untuk turis asing sangat menarik. Ya. India juga gitu. India juga ada Muslim, ada Kristen. Maka kita, kalau saya nanti mudah-mudahan tokoh Bali bisa menolak keharusan harus semua produk harus halal itu. Kalau menurut saya. Pak, kalau misalnya ini diterapkan di Bali, apa yang akan terjadi pada Bali? Apakah pariwisata akan terganggu atau seperti apa, Pak Kun? Ya, repot, Pak. Yang repot kan industri sendiri, Pak. Yang diharuskan kan pengusahanya, Pak. Harus menyediakan restoran halal, toko halal, hotel halal, kan gitu. Pakaian baju halal. Ini yang repot pengusahanya. Turisnya mungkin tidak peduli. Kalau tidak, dia akan makan babi kalau suka, dia akan makan steak kalau suka, kan begitu. Kalau turis yang asing udah nggak peduli, no boleh ke, kalau tidak, kan begitu kan. Yang direpotkan tuh pengusahanya. Pengusahanya. Iya, kalau menurut saya. Karena pengusahanya harus mengurus atau menyediakan ya. Nanti kalau ada rahasia, you punya restoran tidak punya sertifikat halal, ditindak, harus bayar apa? You punya hotel tidak ada sertifikat halal, you masalah. You punya toko baju nggak punya sertifikat halal. Repot, Pak. Ini pengusahanya yang direpotkan. Dan izin-izin sertifikat halal itu bayar, Pak. Duit itu, Pak. Dan di Bali tidak perlu. Tamu nggak mau lihat itu. Nah, kalau tamunya orang Arab, di sini pun sudah ada. Padang food jelas nggak ada babi. Seafood di Jimbaran nggak ada babi. Saya kan konsul Malaysia. Tamu-tamu saya kan itu cari yang non babi kan. Tak bawa ya paling jelek itu Padang food. Kalau enggak Jimbaran seafood, kalau enggak Bali udang seafood, kalau enggak itu
restoran Cianjur yang dia nggak jual babi, sudah nggak masalah. Dia nggak nanya ini ada sertifikat kalau tidak. Ini contoh aja. Iya, iya. Berarti kalau misalnya ada katakanlah namanya kebijakan yang halal itu oke lah, tetapi memang pada produk-produk tertentu dan tempat-tempat tertentu silakan gitu ya. Ya. Tapi tidak harus semuanya gitu lah ya. Tidak harus semua industri harus punya sertifikat halal. Ini kan dipermasalahkan sertifikat kan. Pidatonya di YouTube sebentar itu sertifikat halal. Semua produk wajib harus halal, wajib. Nah, untuk apa Bali nggak butuh? Turis yang dari Australia nggak butuh itu. Turis dari Korea nggak butuh itu. Turis Arab kebetulan di Bali sedikit. Turis Timur Tengah sedikit. Silakan mungkin di Timur Tengah ke Aceh, silakan di sana. Memang semua hotel syariah, halal, restoran halal itu di Aceh, gitu loh. Kalau Bali nggak? Aceh itu kalau you datang ke hotel pun harus bawa surat nikah. Ini bedanya Pak. Di sini orang protes nanti kalau ditanya mana you married certificate gitu. Ini contoh aja Pak. Iya, iya. Mungkin di Padang cocok, ya toh? Mungkin di Aceh cocok, di NTB mungkin cocok. Ya kan kita. Kalau menurut saya. Kalau bisnis hospitality yang internasional sifatnya memang kewajiban tentang halal ini memang agak kurang pas ya Pak. Ya, nggak dianu. Nggak direken Pak. Tidak dia. Nggak direken. Jadi ini kita mau cari-cari apa? Kita bukan negara Arab. Indonesia itu merdeka dengan banyak suku dan banyak agama. Itu jangan lupa. Sumpah Pemuda baru beberapa hari lalu. Tanggal 28 kan? Ya. Betul nggak? Satu bangsa, satu bahasa, satu word. Ya. Kan begitu kan? Jadi kita respect dengan suku yang lain. Respect dengan agama yang lain. Jangan bikin aturan yang memberatkan. Dan kita bukan negara Arab. Mohon maaf sekali. Kan begitu Pak, kira-kira. Itu kalau menurut saya. Ya, tapi kalau misalnya ini dikatakan sebagai bagian dari untuk membangkitkan ekonomi bisnis, kayaknya nggak bisa Tidak, juga. malah justru menurunkan. Nanti repot lagi. Nanti kalau model gitu-gitu, nanti orang berenang pun perempuan dan laki nggak boleh jadi satu kolam. Atau perempuan nggak boleh ke kolam renang. Harus perempuan nggak ya. boleh pakai bikini. Repot Pak. Itu bisa itu dianggap najis. Yang pakai bikini itu bisa terjadi. Maka Bali harus dari awal gubernurnya, pejabatnya kita tolak. Berarti perlu kekhususan bagi Bali kalau begitu. Iya, Bali kalau perlu istimewa. Oh. Kalau perlu dinaikkan pangkatnya jadi Bali adalah istimewa urusan pariwisata. Special territory for tourism industry itu Bali. Karena Bali tidak bisa itu. Dan kebetulan Bali lah nomor satunya adalah pariwisata. Kecuali kemarin ada corona, ada gunung meletus, tapi intinya ekonomi Bali itu 60% PAD-nya dari tourism industry. Itu kita keep it. Not from the farming, not from the peternakan, not from what? From the tourism industry. Jasa pariwisata. Itu kenyataan sampai sekarang. Jadi kalau itu dipaksakan di Bali, itu justru akan bisa kalau Bali tamunya ya? nggak care Pak. Ini yang di problemnya kan usahawan disuruh mengurus sertifikat halal. Semua produk harus halal, hotel harus halal, restoran itu aja. Kalau tamunya akan datang ke Bali Pak, orang Australia tetap akan berduyun-duyun. Satu hari ada berapa kali flight, 6-10 kali flight dari Australia. Itu akan datang. Nomor 1 sekarang orang turis dari Australia. Nomor 2 udah dari India. India itu kan ada kebanyakan orang Hindu. Di India kan ada Muslim dan Hindu. Yang datang ke Bali itu adalah pilgrim, misalnya naik haji ya, dia mau melukat di Bali. Dan gitu Pak, ke pantai dan itu ke Tapak Siring. Sama orang Indonesia, mau Sungai Gangga ke India sana, orang Bali yang Hindu mau ke sana, pilgrim namanya, melukat di sana. Ini contohnya begitu. Gitu. Sama Korea ke sini liburan. Jepang liburan, orang Eropa liburan, orang Malaysia liburan, banyak orang Malaysia ke sini. Dia nggak mempertanyakan itu. Padahal Malaysia itu juga kuat, tapi dia punya kasino di sana malah. Tapi orang Malay nggak boleh. Paspor yang punya KTP agamanya Islam nggak boleh masuk kasino. Tegas. Di Malaysia punya kasino di Genting Allen sana. Tapi orang yang Muslim nggak boleh. Dilarang ya? Dilarang. Hanya non-Muslim boleh main kasino. Nah, di Singapura, orang Singapura kalau mau main malah bayar. Masuk kasino itu. Lumayan, $125 atau berapa. Nah, itu untuk orang asing yang datang. Ini contoh aja. Dan untuk ini, halal food itu, kita tolak.
tolak dengan Kita tegas udah ada. banyak restoran yang halal. Padang food halal, nggak ada babi. Seafood halal, nggak ada babi. Cianjur restoran halal, nggak ada babi. Tempo dulu halal, nggak ada babi. Itu kan restoran-restoran itu khusus. Misalnya orang makan nasi campur warda nih, itu halal semua Pak. Nggak ada babinya, makanya orang yang mau ke babi guling, Chinese mostly. Dia bukan agama Islam. Buddha, Hindu, Kristen. Mau ke babi guling Dobel, mau ke babi guling Chandra, mereka memang bukan orang Islam. Makan babi, halal gitu Pak. Iya, iya. Nah, sudah ada itu Pak. Sudah ada, ya. Ya. Jadi sekarang pun kalau misalnya produk halal ya ada beberapa tempat-tempat tertentu yang sudah ya. Dan itu cuma nanti kan ini pilihan namanya complicated lagi Pak. Kalau orang mau bilang, yuk mau dikasih sertifikat halal itu kan complicated, ada persyaratan-persyaratan. Itu izin lagi Pak. Memberatkan pengusaha. Bikin restoran halal, apa syaratnya nanti? Repot. Bikin hotel halal, untuk apa? Padahal untuk tamu nggak perlu itu. Iya, iya. Ya kan? Betul. Kalau saya gitu, ya mohon maaf saja gitu kan. Betul nggak? Orang Australia nggak butuh itu. Ya kan? Orang Malaysia pun nggak butuh itu. Dia datang ke Bali, hotel apa aja bisa. Hotelku kecil ini pun orang Malaysia datang. Australia datang. Dan mereka nggak nanya apakah nih sudah Yang punya penting harganya sertifikat halal. cocok, murah, good, itu aja. Mereka servis dengan bagus, makan pagi bagus, kamarnya murah, itu aja. Itu artinya Pak Kun ingin menyampaikan kepada pemerintah harus lebih bijak ya dalam menyikapi ini ya. Harus Ini hati-hati hanya ya Pak ya. mempersulit ke pengusaha. Mohon maaf saja. Ini tujuannya mempersulit ke pengusaha. Agama orang mau dipaksakan. Memang betul. 90% orang Indonesia itu agama Muslim. Ini mohon maaf sekali. Ya, kita accepted itu. Tapi untuk tourism industry yang datang tuh gado-gado dari international society. Dan begitu-begitu. Kalau ada tamu yang minta yang itu sudah ada di Bali. Cuman mungkin sertifikatnya aja belum punya. Ya kan? Ya. Yang tadi tak bilang restoran itu Tempo dulu, restoran Itu sudah- Cianjur, itu Merdeka di Jimbaran atau apa-apa itu mungkin sertifikat belum punya. Tapi di situ tidak ada yang non halal, babi nggak ada. Nah, kalau restoran Chinese jelas ada babi campur, tapi orang non anu pun masuk. Kalau seafood jelas no babi, halal semua. Nanti kalau modelnya sertifikat gitu gimana? Cara bunuh anu bagaimana? Cara bunuh sapi bagaimana? Cara bunuh kambing bagaimana? Kan itu aturannya Iya. Pak. Wah, harus begini Penyembelihan begini. harus ada Ah, caranya. cara bunuh ikan bagaimana? Wah, repot itu kalau saya begitu. Oke. Ini hanya spontan ngomongan saya. Saya Ya. tidak ada a priori, saya respect dengan pemerintah. Mudah-mudahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden aware tentang ini. Bali hidupnya dari pariwisata. Ya. Ya, Kalau negara ini negara Pancasila, kita harusnya iya dihargai menghormati itu. Ya, keberagaman. apalagi NTT itu Kristen, Papua Kristen, betul kan? Betul, ya, dari timur ya. Itu. Baik. Itu kalau menurut saya. Oke. Ada yang disampaikan Pak sebagai closing statement dari Pak? Jadi Langsung kita kepada Pak Prabowo sama Pak begini, Gibran ini ya. Selamat kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wapres Bapak Gibran. Semoga lebih bijak. Salut, semoga yang ini bisa diperbaiki. Mungkin beliau belum dengar videonya atau apa, jadi mudah-mudahan yang ini kata-kata industri harus punya sertifikat halal itu kalau perlu ditiadakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Kun atas pendapat dan wacananya yang tentu beliau spontan ya, dan Ya. sebagai seorang pengusaha dan membaca bagaimana situasi ke depan tentu harus menjadi concern kita bersama. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah pusat. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.